Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita lanjutkan pada sesi yang ketiga. Terputus ya, ada sesuatu hal yang di luar kemampuan, di rekamannya terputus karena sesuatu hal gitu ya. Namun demikian masih bisa diakses, silahkan nanti diakses. Kemudian kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa akidah uluhiyah dapat juga disebut sebagai tata cara ibadah mempunyai dua bagian dan satu sarana ya. Bagian yang pertama bahwa makhluk itu lemah. Kita ini manusia disebut makhluk yang lemah, kemudian membutuhkan yang lain dengan selalu mencari sesuatu yang dapat menguatkan kelemahannya dan memberinya apa yang bermanfaat, menolak apa yang membahayakan, dan menginginkan sesuatu yang bisa membantu mengurangi kelemahan. Yang kedua bahwa Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Oleh karena itu kewajiban sebagai seorang manusia, seorang makhluk yang lemah tadi, meminta kepada yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menolak segala keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila seorang makhluk membangkang ya, Allah beri peringatan, mulai dari yang paling lunak ya, Jadi Allah beri peringatan mulai yang paling lunak hingga yang paling keras, bahkan ancaman untuk diazab di dunia dan akhirat. Coba bayangkan. Nah, untuk itu ya, saya akan jelaskan bagaimana gambaran uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran bagi yang pembangkang, bagi yang taat, bagi yang mereka menginginkan keridhaan Allah. Yang pertama, manusia dengan kelemahan yang mengakar pada dirinya. Yang mengakar pada dirinya adalah melekat pada kehidupannya, tidak dapat keluar dari statusnya sebagai hamba. Bagaimanapun, Fir'aun saja yang katanya raja, yang katanya Allah, Ana Rabbukumul A'la katanya, lemah, dia pun tua, dia pun wafat. Ya, tadi Fir'aun mengatakan, wah saya yang paling hebat. Ternyata Fir'aun pun lemah, apalagi yang lainnya. Kekuasaan hanya titipan Allah, harta hanya titipan Allah, ilmu hanya titipan Allah. Oleh karena itu kita perlu, hamba ini perlu ya, bagaimanapun keadaannya, tidak pernah terlihat dalam periode sejarah dan masanya bahwa manusia tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak benar menurut akal bila yang selain Allah itu disembah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Tidak benar. Apabila sampai melaksanakan ibadah kepada selain Allah atau kepada Allah tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah lah yang maha kuasa, maha kuat, maha perkasa tadi, maha mendengar, tidak mengikuti petunjuk, artinya tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah, ibadahnya sia-sia. Ibadahnya sia-sia. Karena apa?
dia hanya prasangka-prasangka saja. Sama dengan kepercayaan nenek moyang, hanya prasangka. Yang disembah batu-batu, yang disembah gunung-gunung, yang disembah berhala-berhala. Karena prasangka saja. Tapi kalau berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasul, maka dia akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, sebagai bukti bahwa kesempurnaan manusia merupakan pemberian Allah. Ini bukti ya, bahwa kesempurnaan manusia, pemberian Allah adalah manusia diciptakan di dunia ini sempurna. Nah, sempurna. Kenapa disebut sempurna? Diberi jasad, ya, ada jasad, diberi ruh, diberi akal, diberi pikiran. Apa bedanya dengan malaikat? Malaikat adalah ruh, cerdas, tapi tidak punya jasad. Nah, tidak punya nafsu. Memang mulia, tapi malaikat tidak punya jasad. Nah, bangsa jin sama dengan manusia. Bedanya bangsa jin tidak punya jasad. Bangsa jin pintar, cerdas, punya anak, punya istri, makan, minum, ibadah. Ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi manusia adalah sempurna karena ada ruh, ada jasad, ada akal, ada pikiran. Nah, semuanya lengkap. Seluruh makhluk Allah yang paling lengkap adalah manusia. Selebihnya memang ciptaan Allah, tapi tidak dilengkapi selengkap manusia. Jadi hanya manusia yang paling sempurna sesuai ciptaan Allah, tapi yang maha sempurna hanyalah Allah. Manusia pemberian Allah diciptakan sempurna. Kemudian Allah mematikan. Nah, mematikan. Tadinya dalam perut ibu, tadinya dalam bentuk ruh, kemudian dalam alam rahim namanya, kemudian dalam alam nyata. Nah, Allah matikan, masukkan ke dalam alam kubur. Nah, sudah di alam kubur, nanti dibangkitkan setelah hari kiamat. Di sanalah baru ditimbang mana yang amalannya baik walaupun sebesar zarah, mana yang amalannya buruk walaupun sebesar zarah. Allah akan perhitungkan. Kalau amalannya baik tetap diberi pahala, amalan yang buruk tetap diberi dosa. Kalau amalan yang baik diberi pahala, ditimbang mana yang lebih berat antara dosa dengan pahala. Kemudian yang keempat, kesempurnaan manusia bukanlah zat yang ada padanya, tapi ia merupakan pemberian Allah. Ingat, kesempurnaan manusia hanyalah pemberian Allah yang diberikan kepada manusia. Maka dia selalu menjadi hamba yang lemah. Bagaimanapun kuatnya, manusia tetap hamba yang lemah. Nah, yang selalu membutuhkan kepada pemberian kesempurnaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun hebat, dia tetap lemah. Ya. Seorang petinju hebat pada saat, tapi dia tetap lemah. Dokter hebat katanya, tapi dia tetap lemah. Penguasa hebat, tapi dia tetap lemah. Tidak ada yang sempurna. Kenapa? Di dunia ini seluruh alam semesta adalah fana. Dulu sudah pernah disampaikan, kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu dia. Dia tetap lemah. Yang berikutnya, yang kelima, dengan ditetapkannya bahwa ibadah itu tidak sah kecuali untuk Allah dan tidak boleh bagi
sesuatu selain Allah, maka terangkullah bahwa uluhiyah mewajibkan manusia untuk beribadah kepada Allah saja, berdoa kepada Allah saja, salat untuk Allah saja, puasa untuk Allah saja, zakat, haji, ya, hanya untuk Allah saja. Yang lain-lainnya semuanya hanya untuk Allah, ya. Sesungguhnya dalam kita melaksanakan salat, innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Silakan dibuka Al-Qur'an surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-6, bahwa ibadah tidak akan sampai kepada Allah dan tidak menjadi wasilah kepadanya apabila seorang hamba memperolehnya tanpa belajar. Sekarang kan mau praktis saja, belajar dengan Mbah Google, nggak bisa. Harus belajar dengan ahlinya. Mau ngaji, belajar dengan guru ngaji. Mau sholat, belajar dengan guru agama supaya bisa sholat. Belajar berdoa, ya. Baca buku yang dikarang oleh para doktor, profesor, berarti saudara belajar dengan orang yang menulis buku. Dah bisa asal-asal gitu aja. Oh bisa. Oh saya kan udah bisa dengan sendirinya sholat, saya bisa dengan sendirinya berdoa, saya bisa dengan sendirinya ibadah. Tidak bisa. Kalau ingin ya ibadahnya sampai, ya kan, menjadi wasilah, orang itu harus belajar. Tanpa belajar nggak bisa. Dan belajarnya harus dengan guru. Nah, dengan guru atau dosen. Guru ngaji, guru TK, guru SD, guru SMP, guru pondok pesantren, dosen, itu guru sebagai wasilah. Harus belajar. Nggak bisa belajar dengan sendirinya. Walaupun memang ada, tanpa belajar bisa, tanpa belajar mampu. Nah, itu yang disebut dengan pengalaman. Ya, pengalaman. Jadi dari pengalaman itulah, ya, Allah berikan kepadanya ilmu. Nah, itu dengan penelitian. Tapi namun demikian harus ada rujukannya. Harus belajar dengan guru, harus belajar dengan orang lain. Dipelajari ilmunya. Sudah dipelajari baru memulainya dengan ibadah. Kalau sudah dimulai dengan ibadah, sudah dimulai dari belajar, kemudian diamalkan ilmunya, itu yang disebut dengan al-ulama warisatul anbiya. Jangan ngaku berilmu kalau dia tidak belajar, bohong. Jangan mengaku berilmu kalau tidak belajar, tanpa guru, dusta. Oleh karena itu, belajarlah sungguh-sungguh dengan guru. Nah, dengan belajar itulah kita bisa mengamalkan. Itulah disebut dengan akhlakul karimah. Saudara sekalian, nah apa pokok ajaran uluhiyah itu? Nah, kalau pokok ajaran uluhiyah, ya, atau tauhid ubudiyah biasanya, ya, nah, sifatnya adalah abdun, sebagai hamba. Kita ini hamba, ya. Kenapa disebut hamba? Karena ketergantungan kepada yang maha tunggal, ya. Ubudiyah ini digambarkan dalam ucapan seseorang muslim ketika membaca doa. Tadi sudah disampaikan, ya, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Kata Allah, kul innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, amal ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil alamin, Allah Tuhan seru sekalian alam. Nah, saudara sekalian, akidah uluhiyah mengatur tentang ubudiyah ya, berdasarkan atas 3 pilar. Pertama disebut dengan hub. Hub artinya cinta. Hubungan berarti cinta. Ya. Hubbul watan, cinta kepada kebaikan. Jadi cinta. Rasa cinta harus dibarengi dengan sikap rendah hati. Ya, dibarengi dengan rendah hati. Tidak perlu sombong. Itu apa sombong? Apa yang disombongkan? Iblis adalah mulia, tapi karena dia sombong. Iblis itu mulia, dulu pemimpin para malaikat, tapi karena dia sombong, oleh Allah dicampakkan dia dari surga, jadilah hina dina. Ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa? Sombong. Harus rendah hati. Apa yang disombongkan? Oh, harta. Sebentar aja hilang. Lihatlah harta. Ada punya harta benda banyak, tiba-tiba kebakaran, yang tinggal hanya pakaian yang melekat di badan. Itu karena harta. Pangkat, jabatan. Pangkat dan jabatan itu amanah Allah ya. Pangkat dan jabatan itu amanah Allah. Bisa saja sewaktu-waktu amanah Allah itu ditarik, ya kan? Lihatlah para menteri baru 1 tahun menjabat dicopot, ya kan? Itu jabatan itu ya. Banyak juga gubernur, ya, bupati, wali kota, ya kan? Kepala dinas, ya kan? Jabatan, pangkat itu hanya titipan. Jadi jangan menyombongkan diri, tapi harus rendah hati. Jangan rendah diri, rendah hati. Rasa cinta dilakukan semata-mata karena Allah. Dialah Allah yang Maha Agung. Dia mencintai Allah, Allah mencintai kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khosya robbah. Yang kedua, khauf atau takut. Ya. Orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang paling takut kepada Allah. Jadi orang yang paling takut kepada Allah itu hanya orang yang beriman. Karena takut kepada Allah tidak sama dengan takut kepada harimau. Kalau takut kepada harimau, takut kepada binatang buas, kita menghindar. Tapi takut kepada Allah, justru kita dekat kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya kan? Bangun tengah malam berdoa kepada Allah, sholat tahajud. Ya kan? Sholat fardu tepat waktu berjamaah, ditambah dengan sholat sunat rawatib semampu-mampunya, berdoa, bertasbih, tahmid. Nah, itulah yang takut kepada Allah. Jadi kalau takut kepada Allah tidak sama dengan takut dengan binatang buas. Kalau takut dengan binatang buas, dia berusaha mencari perlindungan atau lari sekencang-kencangnya kalau diburu binatang buas. Tapi takut kepada Allah, semakin takut semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Allah melihat. Mau sembunyi di mana? Di ujung dunia mana? Di gua? Dalam kubur? Di mana mau sembunyi? Dalam kamar? Oh,
Allah Maha tahu. Mau sembunyi kemana? Namun semakin takut semakin dekat kepada Allah. Mau bunuh diri, mati juga. Sembunyi kemana? Mati juga. Oleh karena itu, takut hanya kepada Allah, maka perbanyaklah doa, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon kepada Allah. Yang ketiga, raja atau harapan. Raja atau harapan adalah harapan seseorang terhadap sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, ya, apapun yang kita minta bisa. Itu ridho. Orang tua, saudara ridho, semua akan diberi. Saudara punya teman ridho, punya uang dibagi. Suami istri ridho, suami istri saling memberi. Tapi kalau tidak ridho, saling caci memaki. Nah, oleh karena itu, berusahalah ridho ini diperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperlihatkan kepada manusia kilat misalnya, untuk menimbulkan rasa takut. Tapi dengan harapan berdoa kepada Allah. Allah menurunkan hujan dari langit. Allah memberi kesuburan pada bumi. Itu adalah ujian dan nikmat. Kemudian orang-orang yang beriman ini menangkap dari tanda-tanda itu, bahwa Allah itu ridho. Kita punya kebun sedikit, ya. Dan alhamdulillah kebun yang sedikit itu justru subur tanahnya, padahal tidak dipupuk, ya kan? Subur makmur, loh jinawi toto tentrem kertora hajo, kata orang Jawa. Jadi itu seperti itu. Oleh karena itu perlu kita perlu itu, perlu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perlu. Kenapa perlu demikian? Nah, oleh karena itu, karena ini memang membutuhkan sesuatu. Perlu kita kepada Allah SWT. Jangan hanya ngomong saja. Kenapa? Karena alam raya dan seluruh isinya menyaksikan terjadinya suasana seseorang, baik dia murtad atau benar, terjadinya kafir yang menyeluruh dan murtad. Ada sebab-sebabnya. Nah, misalnya terjadinya seorang itu menjadi kafir yang menyeluruh dan murtad besar-besaran karena dua faktor. Pertama, misalnya tidak ada wujud sebenarnya dari Islam yang betul-betul dapat dilihat oleh kasat mata. Di orang itu kafir karena surga nggak bisa dilihat dengan kasat mata, neraka tidak bisa dilihat dengan kasat mata, pahala tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kalau seandainya pahala itu bisa dilihat dengan kasat mata, maka orang akan berlomba-lomba mengejar pahala. Kalau surga bisa dilihat dengan kasat mata, orang akan berlomba-lomba mendapatkan surga dan menghindarkan diri dari neraka. Tapi sebenarnya gejalanya ada. Ahli neraka, dulu kita sampaikan ya, ahli neraka bicaranya selalu yang kotor. Ahli surga biasanya ngomongnya yang baik. Ahli neraka ngomong yang buruk-buruk, ahli surga ngomong yang baik. Mau jadi ahli surga atau ahli neraka, diberi kebebasan oleh Allah karena ada diberi petunjuk. Ini loh petunjuknya. Ini loh petunjuk dari Al-Quran. Ini loh petunjuknya. Lalu kamu mau yang mana? Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Kalau mau masuk surga, ini loh caranya. Laksanakan sholat, laksanakan puasa, laksanakan zakat, laksanakan haji kalau mampu. Hablum minallahnya dibangun secara baik, hablum minannasnya dibangun secara baik. Nah, tapi karena tadi tidak bisa dilihat,
Ya, nah tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Maka dengan ucapan la ilaha illallah nggak bisa dilihat dengan kasat mata pahalanya. Oleh karena itu mereka ingkar. Yang kedua, ateisme itu ditegakkan hampir di seluruh dunia. Orang-orang pintar sekalipun, bahkan ada yang bergelar profesor doktor, mereka tidak percaya kepada Allah. Ingat ya, beberapa dasawarsa yang lalu kita pernah melihat teori Darwin. Darwin menyebutkan katanya bumi ini terjadi secara kebetulan. Aneh kan? Bumi terjadi secara kebetulan. Manusia terjadi evolusi dari kera. Itu kata Darwin. Dan itu dipercaya ratusan tahun. Datang Islam justru yang membenarkan itu, yang menyebutkan bahwa itu salah, yang mengatakan bahwa manusia itu dari Nabi Adam, justru dimusuh. Orang yang bergelar doktor, bergelar profesor, tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak berbicara dengan adanya Allah, maka dia berusaha untuk menjadi ateis, tak percaya kepada Allah. Ya, kalau disebut Allah, geling-geling kepala. Tidak mungkin. Ada yang sudah hafal Al-Quran, tapi dia tidak beriman. Contoh Snokhorst ya, yang dari Belanda, dia berusaha masuk di Aceh. Ya. Orang Aceh diperdaya. Snokhorst atau Snokgronye ya. Snokgronye ini dia bisa jadi imam, dia berdakwah, dia baca tahlil, samalah nih orang-orang Aceh bergaul sama orang Aceh. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru dia terakhir menulis buku, dia mengatakan saya seorang Nasrani. Coba bayangkan, tidak berhasil menjajah Aceh, ya, karena Aceh adalah orang-orang Islam yang taat. Makanya dalam ilmu tamadun Melayu, kalau disebut Aceh berarti dia orang Islam. Kalau dia mengaku orang Aceh tetapi non muslim, maka orang Aceh akan marah kepadanya. Karena Aceh identik dengan Islam, sama dengan Melayu identik dengan Islam. Minangkabau, orang Minang ya adalah Islam. Orang Minang yang konon katanya non muslim kemudian ngaku bahwa dia orang Minang, maka orang Minang akan marah ya, tak mungkin dia orang Minang kalau dia non muslim. Begitu juga orang Bugis, begitu juga orang Betawi. Nah, orang Bugis adalah orang yang fanatik terhadap Islam, dan dia dari nenek moyangnya, dari awal-awalnya telah tertanam dalam hatinya agama Islam. Nah, jadi orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran, tidak percaya kepada hakul yakin, dia akan mengatakan, tak mungkin, Islam ini hanya sesuatu yang ada di kedok saja. Saudara sekalian, nah, perkara yang membatalkan keimanan, kalau saya bicara tentang membatalkan keimanan itu adalah pelaku-pelaku yang mereka bertentangan dengan uluhiyah dan rububiyah. Perkara yang membatalkan keimanan dan sebab-sebab umat manusia ingkar kepada uluhiyah, ingkar kepada rububiyah, pertama adalah syirik. Nah, walaupun surat Luqman disebutkan ya, surat Luqman ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dzulmun azim. Hei anakku, janganlah engkau syirik, sesungguhnya syirik adalah dosa besar. Nah, syirik ada dua, syirik akbar, syirik asghar.
akbar, syirik besar yang menyebabkan amalan pelakunya hapus semua. Tapi ada syirik asghar, yaitu syirik yang menyebabkan terhapus amalan itu apabila dia kerjakan, masuk ke dalam neraka sesuai dengan dosa yang ia perbuat. Jadi syirik asghar, syirik kecil, tapi kalau dilakukan lama-lama menjadi hilang seluruh. Misalnya, saya ini jadi orang kaya karena saya berilmu, kan gitu. Padahal rezeki itu yang berikan adalah Allah. Saya jadi orang kaya karena saya banyak modal, saya dapat warisan. Bohong, rezeki itu dari Allah. Karena saya kerja keras. Lihat dulu, udah pernah saya sampaikan, buruh kasar mengangkati barang, mengangkat semen 50 kilo pagi-pagi, ya, jam 5 udah berangkat sampai dia lupa sholat subuh. Gajimu berapa? Gajimu berapa sampai kamu sanggup meninggalkan sholat? Menyedihkan, bukan? Gajimu berapa sampai kamu tidak sholat, ya kan? Karena saya ada kaya raya deh, ngapain mesti sholat? Ya, saat ini engkau kaya, tapi suatu saat kekayaanmu akan diberikan kepada orang lain. Engkau mati hanya menggunakan kain kafan saja. Nah, yang kedua, kufur, kafir sama aja. Kufur, orang Islam tidak mensyukuri nikmat, disebut kufur. Kafir, orang yang terang-terangan tidak mau mengesahkan Allah, ya, terang-terangan menolak kebenaran, jadi kafir. Kufur, orang Islam, ya, orang Islam tapi dia tidak mensyukuri nikmat. Nah, kufur ini ada 4. Pertama, kufur tahzib namanya, yaitu meyakini kedustaan Rasulullah SAW dalam setiap yang dibawanya. Jadi dia melihat Rasulullah membawa kebenaran, didustakannya. Kemudian kufur ibawai, yaitu menolak perintah dan menolak mengerjakan segala larangan. Jadi yang diperintah dilora, yang mengerjakan larangan juga ditolak. Suruh sholat tak mau, suruh puasa tak mau, zakat tak mau. Dilarang minum malah justru minuman keras, ya kan? Dilarang berzina justru dia berzina. Yang ketiga, kufur irad namanya, yaitu berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Paling dia menolak dengan kebenaran itu. Dan yang berikutnya adalah kufur syak, yaitu ragu-ragu. Ini kalau kamu ragu-ragu, tinggalkan yang ragu, tinggalkan yang ragu. Yang berikutnya adalah murtad. Murtad ini keluar dari agama Islam. Orang Islam keluar dari Islam disebut murtad. Orang kafir masuk Islam disebut mu'allaf. Jadi kalau orang kafir masuk Islam dibilang murtad, salah. Orang kafir masuk Islam, non muslim masuk Islam disebut mu'alaf. Orang Islam keluar dari Islam disebut murtad. Nah, murtad. Kemudian yang keempat, nifak. Nifak itu munafik, lain di bibir, lain di hati. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tadi udah sampaikan, yuqadiunallahu walladzina amanu wa ma yad'una ila anfusahum wa ma yasurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Mungkin sampai di sini saja dulu pada pertemuan yang keempat ini, sesi yang ketiga. Yang tadi di awal ada sambungannya, sesi ketiga. Nah, ini tetap sesi tiga, sambungan yang berikutnya. Mohon maaf karena ada sesuatu hal tadi terputus.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.